Tapi kalau bicara terkait sektor dan juga prospektivitasnya terhadap industri startup bahkan di tahun 2024 dan juga jangka waktu menengah panjang, apakah juga tentunya masih cukup baik di sana? Kalau saya lihat ya, sekarang kita kan lagi di sesi riset nih dari pandemi ya. Ini saya melihat kalau sekarang tech winter sudah mulai recover lah dari beberapa di awal tahun lah sebenarnya udah mulai riset ya. Pertumbuhan ekonomi juga sudah lumayan bagus, investor juga banyak yang mulai melirik gitu kan. Startup juga sudah mulai banyak yang terlihat nih potensinya gitu kan, inovasinya juga terlihat lebih besar. Kita sih positif sebenarnya sebagai investor di seed startup ya, 1992 Ventures, kita sebenarnya positif banget kalau di tahun ini adalah tahunnya fintech, B2B, AI, dan crypto gitu loh sebenarnya. Dilihat dari banyak hal mungkin yang udah terjadi, seperti beberapa visi lokal juga ada yang sudah mulai berhasil fundraising. Beberapa startup di sini juga sudah mulai fundraising juga. Beberapa dari startup kami yang memang top list sekarang sudah mulai dilirik untuk investasi di series A dan series B. Jadi banyak hal positif sih sebenarnya yang kita bisa lihat. Mungkin akan purely recovery itu sekitar 5 tahun ke depan, 2-5 tahun ke depan. Oke. Berarti memang tidak terlalu lama begitu ya, walaupun orang katakan tech winter ini berlangsung bisa bahkan cukup lama, bahkan 10 tahun lebih begitu di industri startup ini. Kalau misalnya sektor startupnya Anda katakan masih cukup prospektif, lalu bagaimana dengan sektor ventures-nya atau pembiayaannya di sana? Apakah memang akan berjalan beriringan dengan prospektifnya begitu sektor startup? Kalau saya lihat sih seperti itu ya, dengan adanya sekarang existing visi yang ada, kita nggak cuma startup aja sebenarnya bertahan. Sebenarnya visi juga kita juga sebenarnya ada kemarin ada natural selection juga kan sebenarnya. Dan kita bisa lihat beberapa startup yang kita pikir dulu bisa bertahan ternyata enggak. Tuh. Dan kita juga bisa lihat beberapa visi yang kita pikir dulunya bertahan ternyata enggak gitu kan. Sebenarnya seiring berjalannya waktu ya semuanya terbukti sendiri kok. Maksudnya kita tidak perlu maksudnya nggak perlu mempertanyakan gitu kan, karena sebenarnya marketnya juga masih ada gitu kan. Sebenarnya fundraisingnya kita juga masih jalan, jadi sebenarnya we don't need to worry about that kind of thing sih. Maksudnya kita akan terus berjalan seiringan lah, karena inovasi itu sebenarnya pada startup itu lumayan dibutuhkan lah gitu untuk korporasi besar dan juga BUMN gitu. masih tetap mendukung gitu. Jadi inovasi akan tetap ada. Kita visi sebagai penyedia dana juga akan tetap exist anyway gitu, lokal maupun internasional sebenarnya seperti itu. Oke. Di waktu sebelumnya, Mbak Ami, kita pahami bersama ada narasi startup itu suka bakar uang. Apakah masih terjadi hingga hari ini? Mungkin kalau untuk beberapa tahun ini ya, kalau yang saya lihat secara pribadi ya, tren kayak gitu udah solasir gitu. Kalau misalkan kita sebagai milenial bisa bilang itu solasir gitu kan. Sekarang investor itu udah nggak mau ngeliat lagi startup yang terlalu cepat naiknya, tapi ujung-ujungnya mereka going down gitu. Jadi sekarang lebih fokus ke bukan fokus lagi ke yang namanya valuasi. Jadi lebih fokus ke revenue, profit. Mereka tuh benar-benar sekarang lebih berhati-hati lah ibaratnya untuk investasi ke startup gitu kan. Jadi mungkin startup yang sekarang bisa dilihat itu nggak cuma hanya produknya yang inovatif, tapi juga keberlangsungannya seperti apa. Mungkin proyeksinya bisa dilihat gitu kan. Lebih teliti lagi dalam ngecek kestabilan dari startupnya gitu. Apakah ini akan last gitu kan? Karena sekarang startup visi itu yang saya lihat adalah nggak lagi mau exit dalam jangka yang pendek ya. Gitu. Kalau bisa dalam jangka yang panjang gitu. Maksudnya dengan keuntungan yang jauh lebih tinggi gitulah. Seperti itu. Karena kita udah belajar kan dari 5 tahun yang lalu sebelum pandemi. Sebenarnya pandemi itu kita jadi lebih melihat lebih clear aja sih terkait dengan yang tadinya kita pikir baik gitu loh. Ternyata nggak seperti itu gitu. Anggaplah itu tahun kemarin itu adalah tahun-tahun trial and error lah, buat startup dan visi gitu loh. Sama-sama masih belajar kan gitu mungkin. Oke. Apakah visi juga pada akhirnya lebih selektif hingga saat ini karena memang pelajaran dari 5 tahun sebelum itu? Kalau yang saya lihat sih seperti itu ya. Untuk visi, apalagi startup juga sekarang kalau fundraising mereka juga, jadi startup sekarang itu mereka bukan kita yang milih sebagai visi, jadi mereka juga bisa milih kita
Gitu. Sekarang, jadi kalau yang saya lihat dari beberapa tahun terakhir ini, saya kerja di visi yang sebelumnya, dari visi yang sekarang gitu. Mereka pasti nanya, selain funding, kira-kira kalian bisa kasih apa? Gitu, maksudnya ke kita gitu kan. Sekarang mereka tuh udah lebih pintar lah kalau startup sekarang dalam memilih visi gitu kan. Karena pelajaran-pelajaran di tahun lalu. Kayak sekarang mungkin startup itu lebih banyak nanya kayak, kira-kira kalian bisa kasih network nggak ke kami gitu. Apa sih yang kalian bisa kasih ke kami gitu. Selain dari funding, uang yang akan kalian kasih ke kami, investment, apakah kalian juga bisa kasih network, apakah kalian juga bisa membantu kami untuk ekspansi ke luar negeri, atau membantu kami mungkin bekerja sama dengan corporate besar, seberapa besar network yang kalian punya gitu. Mereka jauh lebih demanding lah terkait dengan investment gitu loh. Jadi nggak cuma uang. Oke, dengan startup yang lebih demanding begitu ya pada saat ini, venture capital melihatnya seperti apa? Lebih baguskah karena memang secara capability mereka improving, atau sebetulnya ini juga menjadi persaingan baru di antar venture capital? Dua-duanya benar. Kalau saya bilang dua-duanya benar ya. Again, kompetitifnya masih sehat sih menurut saya. Kita justru malah seneng ya kalau misalnya kita melihat startup itu sekarang jauh lebih aktif lah gitu. Jadi berarti kita melihat kalau startup itu memang mereka sekarang nggak hanya melihat produknya aja sebagai, nggak idealistik aja melihat produknya sebagai produk terbaik gitu kan. Tapi mereka juga berarti punya usaha gitu loh untuk profit dan revenue yang lebih tinggi gitu. Mungkin untuk fundraising selanjutnya atau mungkin untuk ekspansi dan lain-lain gitu kan. Kita melihatnya memang pada saat ini startup yang ada di market itu tidak terlalu sebanyak 5 tahun yang lalu. Kita melihatnya seperti itu. Tapi kita tetap melihat adanya ada potensi kok untuk startup-startup yang memang kita berharapnya sih dari sekian banyak startup ini mungkin ada beberapa startup yang memang benar-benar layak untuk diinvest sama kita gitu loh, seperti itu. Kita geser sedikit untuk melihat sektor begitu ya yang juga menjadi ketertarikan tersendiri bagi venture capital. Di sektor mana di tahun 2024 ini lebih melihat atau condongnya ke sana? Condongnya sebentar. Jadi kita tuh sekarang sebenarnya lagi mengarah ke embedded finance ya. Jadi sekarang tren integrasi keuangan lah, layanan keuangan gitu. Jadi kita ingin mencakup mungkin startup yang lebih membantu orang untuk bankable lah. Jadi mungkin orang-orang yang di daerah atau di tempat-tempat yang memang belum ada akses gitu kan. Jadi kayak contohnya kita sekarang ada kayak Wagely, Pina sama Brick. Jadi benar-benar memberikan akses lah kepada masyarakat untuk akses bankable secara lebih baik. Terus yang kedua itu kita ada di kripto. Kita melihat dalam beberapa tahun ini mungkin kripto tuh lagi tren meskipun kemarin sempat ada fallout juga gitu kan. Tapi di tahun ini mungkin ini ada the rise of the crypto lah di tahun ini sampai beberapa tahun ke depan. Kalau untuk prediksi sekarang ya mungkin bisa berubah juga mungkin nanti di tahun depan gitu. Terus sekarang juga ada yang namanya personalisasi AI. Jadi mungkin ini lebih memungkinkan jadi startup untuk memahami preferensi kebutuhan masing-masing. Jadi misalnya sekarang itu lebih ke Gen AI dan analitik. Jadi data analitik menggunakan AI gitu. Kalau startup yang kita mungkin sekarang sedang fokus di AI itu adalah untuk Moodle AI. Jadi kita baru invest kemarin untuk Moodle AI. Jadi ini adalah sebuah produk yang bisa di-tap in justru ke konvensional bisnis gitu loh. Untuk membuat mungkin masyarakat atau user bisa lebih mudah gitu loh, seperti itu. Lalu seberapa sulit sih Mbak Ami untuk dari venture capital sendiri menemukan selera startup yang sesuai tentunya untuk diberikan pembiayaan? Sebenarnya kan dari masing-masing startup itu mereka punya kategori masing-masing ya. Mereka punya appetite masing-masing sebenarnya. Again ini semua kan sebenarnya tergantung dari LP kita gitu kan. Kita sebagai VC kita hanya memberikan suggestion dari tesis yang kita bikin sebenarnya. Kita melihatnya sebenarnya diferensiasi antara startup yang ada sekarang lokal dan internasional itu cukup seimbang ya. Maksudnya cukup semuanya ada di ibaratnya ada di posisi masing-masing gitu. Jadi nggak ada yang saling makan lah intinya seperti itu.